Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi Shalom. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita satu hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Engkau selidiki setiap hati kami. Ampuni kalau masih Tuhan dapati ada dosa pelanggaran yang kami buat. Kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, agar pagi hari ini kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tempat ini Engkau basuh dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap pekerjaan kuasa jahat yang mau mengganggu ibadah kami bersehati di dalam nama Yesus. Kami ikat, kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau hadir dan bertahta di tempat ini, kami yang datang dengan lemah akan dikuatkan, kami yang sakit akan disembuhkan, dan kami yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Bertahtalah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati kita dengar pujian ini, sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Mari berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiranmu. Mari angkat tanganmu menyembah Dia, katakan, oh memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu yang menampak katakan hadirat-Mu, memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Mari penuhi setiap hati pagi hari ini. Mari Roh Kudus penuhi kami pagi hari ini. Tersyukur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu dan ku
terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ada apa ku membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ada apa ku membalas kasih-Mu? Kami sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Yang rindu menyenangkan hati Tuhan, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara siap bersorak bagi nama Tuhan pada hari ini. Amin. Saudara kasih salam samping kiri kananmu. Katakan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
kiri kanannya, ada sukacita. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Mari saudara sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Sekali lagi katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk siapa? Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, Juru Selamat umat manusia. Amin. Yesus, Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan. Untuk apa saudara? Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia meletakkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Saudara, sebelum duduk katakan sambil kiri kanan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan berdoa bagi anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, kami percaya Tuhan. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berada di kota Jogja. Sementara dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, saya sedang bergumul dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tapi saudara tahu, waktu lampu merah itu kami berhenti. Lagu ini terdengar Bapak Ibu Saudara. Ada pengamen yang menyanyikan lagu ini di tengah jalan. Dan saya percaya waktu itu Tuhan berbicara kepada saya lewat lagu ini. Kalau Tuhan izinkan terjadi, semua ada maksud dan rencana Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan itu. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami mau tetap percaya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan iman. Waktu Tuhan pasti. Pada hambanya saya persilakan. Lewati katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Warga yang percaya betul terbaik, kita tepukkan suara-suara Tuhan. Bapa di surga yang kami muliakan, yang kami sembah, yang kami agungkan, kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk rekan-rekan, terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kembali kami diingatkan akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, hal yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu, tapi kami akan percaya oleh darah Yesus telah menebus setiap kami, telah menghapuskan dosa-dosa kami. Bapa di surga, dan kami bersyukur untuk berkat pujian penyembahan yang kami boleh terima di hari ini. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Bapa, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau dia mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menegur setiap kami, dan ajarlah kami Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu, dan ajarlah kami untuk kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan? Lagi musim flu batuk ya. Saya kalau sudah flu batuk itu pasti jadi demam. Materi khotbah saya walaupun dengan pergumulan yang sangat berat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau lagi demam sementara susun khotbah itu agak mengganggu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi saya ingin percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri saya memberikan kekuatan untuk saya untuk dapat mempersiapkan khotbah ini. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita buka firman Tuhan kita di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 6. Kita buka firman Tuhan kita Filipi 1 ayat 1 sampai 6. Yang sudah dapat katakan haleluya. Belum semuanya. Di layar sudah ada. Kita baca bersama-sama Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. 2, 3. Dari Paulus Filipi, mohon maaf Ibu. Filipi 1 ayat 1 kita baca 2, 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para pendiri jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam Kisah Rasul 16 tercatat Pauluslah yang mendirikan jemaat Filipi. Setelah itu dia meninggalkannya dan melanjutkan pelayanannya ke tempat lain. Dan di kesempatan tertentu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia menulis surat untuk jemaat di Filipi pada saat dia berada di penjara. Makanya surat Filipi ini dikatakan surat penjara. Kalau ada yang tanya ke Bapak Ibu, surat penjara itu apa? Surat Filipi. Karena ditulis pada saat Paulus di dalam keadaan di penjara, ya. Makanya ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, surat Filipi dikenal sebagai surat penjara. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua tahu Paulus adalah orang hebat, rasul yang paling giat melayani, rasul yang paling banyak menderita, rasul yang paling banyak berdoa bagi jemaat-jemaatnya, rasul yang paling banyak menulis surat untuk jemaat-jemaat, dan rasul yang penuh kasih, tapi juga yang rendah hati. Sama-sama katakan dengan saya, rendah hati. Rendah hati. Ya, dan hari ini saya mau mengajak kita semua belajar satu topik yang klasik tentang sikap rendah hati. Rendah hati tidak mudah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, sulit untuk orang menghidupi sikap rendah hati ini, ya. Bahkan orang yang merasa dirinya rendah hati pun biasanya tidak rendah hati. Oh, saya ini orangnya rendah hati loh, ya. Nah, pada saat itu dia sudah tidak rendah hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia mengatakan kepada semua orang, saya ini rendah hati loh. Pada saat itu juga dia menunjukkan bahwa dia tidak rendah hati. Waktu saya pelayanan di Papua Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya suka cerita tentang Papua karena banyak hal yang boleh saya saksikan di sana. Waktu di Papua ada dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Cendrawasih, ya. Mereka bertugas, saya lupa pokoknya kegiatan masyarakat juga tentang kesehatan.
Dan mereka tuh nginap di tempatnya kami. Mereka ada kurang lebih 10 orang, ya. Dan saya ditelepon sama pembina saya, tolong nanti sambut mereka, soalnya mereka mau nginap di tempatnya kalian. Ya sudah, saya sambut, mereka datang. Tidak lama kemudian mereka datang, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya sambut dengan penuh sukacita, selamat datang. Satu orang, Kak, minta tolong bawa tas saya. Oke, siap, saya bawa tasnya. Satu orang lagi, oh sekalian saya punya juga, bawa tas saya. Oke, siap, saya bawa tasnya mereka. Saya bawa tasnya mereka. Satu orang lagi menyuruh saya, Kak, sekalian juga bawa barangnya saya. Oke, dengan senang hati saya bawa barangnya mereka. Tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami kalau mau mandi air bersih itu harus ambil, ya. Kita harus keluar untuk ambil dan bawa ke kamar mandi. Mereka butuh air bersih. Saya lagi dihubungi untuk mengambil air itu. Oke, saya ambil airnya. Saya mondar mandir, banyak cewek, ya, cowok-cowok juga suruh saya, Kak, minta tolong ambil air ini. Oke, mungkin pikir saya ini pesuruh, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terus menerus saya disuruh, Kak, minta tolong warung di sini di mana? Oh, jauh warungnya, sekitar 2 km dari sini. Jadi harus pakai motor. Kak, bisa minta tolong belikan saya ini, belikan saya ini. Oke, bisa, saya pergi belikan. Saya mondar mandir, ada satu ibu di dapur yang tukang masak. Lihat saya kasih kode mata ke dia. Tidak apa-apa, biar sudah. Sudah, saya karena saking sering-sering disuruh, saya akhirnya capek. Sudah, Mama, saya panggil Mama, ya, ibu dapur yang suka masak itu. Untuk kami, Mama, tolong nanti malam kasih kumpul mereka, kasih tahu ke mereka saya ini siapa. Saya capek disuruh-suruh terus. Saya bukan pesuruh. Oke, siap kakak hamba. Ya, mereka sebutnya kakak hamba. Oke, siap kakak hamba. Saya sudah capek, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya sudah lelah disuruh ke sana kemari. Ya, padahal mereka bisa mengerjakannya. Mungkin mereka sudah terdoktrin di otaknya mereka bahwa saya ini pesuruh, saya ini fampo, saya ini pembantu. Makanya saya kasih tahu ke Mama, kasih tahu ke mereka nanti malam kita kumpul, ya. Kasih tahu ke mereka saya ini siapa. Mereka semua kumpul, bilang kakak-kakak mahasiswa minta tolong, kakak ini kakak pendeta. Oh iya Kak Mama, iya Kak ini kakak pendeta. Nanti dia yang akan membimbing, ya. Nanti kalau ada ibadah dia yang pimpin. Dalam hati saya, nah kau sudah tahu, ya, jangan suruh-suruh saya. Tapi saya kembali ke kamar, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya merenung dan saya berdoa. Memang sikap rendah hati ini sangat-sangat susah, ya, untuk kita lakukan, ya. Seringkali pun di dalam pelayanan yang menjadi masalah itu karena orang-orang itu susah untuk rendah hati, ya. Nah, hari ini saya mengatakan kita untuk mempelajari teladan dari rasul yang rendah hati, ya. Nah, di dalam teks yang kita bisa baca, Paulus menunjukkan sikap rendah hati yang luar biasa. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kerendahan hati ini terbagi dalam 3 relasi. Yang pertama, berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, berhubungan dengan sesama. Dan yang ketiga, berhubungan dengan pelayanan atau hasil pelayanan. Nah, kita lihat yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana Paulus, ya, tampil sebagai seorang yang rendah hati. Di ayat 1 kita lihat, dari Paulus, hamba-hamba Kristus Yesus. Dia menyebut dirinya apa, Bapak Ibu? Baca. Paulus menyebut dirinya apa? Paulus menyebut dirinya hamba. Dia seorang rasul, tetapi di banyak surat yang dia tujukan kepada jemaat-jemaat, dia memilih menyebut dirinya sebagai seorang hamba. Kadang-kadang dia menyebut dirinya sebagai rasul, ya, bukan karena supaya dia diketahui bahwa dia rasul, ya, hanya karena kerasulannya itu sering dipersoalkan oleh orang-orang, ya. Pada akhirnya, ya, dia memperjelas kerasulannya,
Ya, hanya karena ya itu dipersoalkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Akhirnya dia menegaskan kerasulannya dari Paulus, rasul Yesus Kristus. Tapi kalau tidak ada persoalan mengenai itu, mengenai jemaatnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia lebih memilih menyebut dirinya sebagai hamba. Ya. Dalam bahasa aslinya doulos. Sama-sama katakan dengan saya doulos. Doulos. Ya. Nanti kalau saya punya anak, saya mau kasih nama doulos. Biar dia terus bersikap rendah hati. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, doulos artinya hamba atau budak. Nah, pada saat konteks itu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, di masa itu hamba disamakan statusnya itu dengan budak. Dan budak itu juga sama dengan barang. Kalau barang, benda mati. Kalau budak yang bernyawa, tetapi memiliki status sama sebagai barang Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Dalam banyak peristiwa Bapak Ibu jemaat Tuhan, budak tidak punya hak atas dirinya. Tidak punya hak atas dirinya. Disuruh ini, dia tidak boleh marah Bapak Ibu jemaat Tuhan karena dia seorang budak. Ya, disiksa, dipukul, ya, dikasari, apa segala macam. Pokoknya kalau seorang budak tidak punya hak atas dirinya. Kita baca di Matius 9 ayat 12. Sorry. Matius 9 ayat 12 ya. Sorry saya salah. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, apa konteksnya ini Bapak Ibu jemaat? Ada 3 konteks. Yang pertama, ada orang yang single karena tidak dapat menikah. Karena apa? Karena cacat dari rahim ibunya. Yang kedua, ada orang yang tidak dapat menikah karena dikaruniai untuk fokus kepada kerajaan sorga. Dan yang ketiga, ada orang yang tidak bisa menikah karena apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, pada saat itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, tuan-tuan itu senang dengan banyak perempuan. Jadi budak-budak itu diambil, perempuan-perempuan itu diambil, ya. Itu disebut dengan harem-harem ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, atau gundik-gundik. Ya, mereka diambil sebagai budak dan supaya mereka tidak kemana-mana, supaya mereka tidak kabur, diutuslah hamba-hamba budak-budak yang lain, laki-laki. Nah, supaya tidak terjadi apa ya istilahnya ya, tanaman makan pakar, maka budak laki-laki itu dikebiri supaya tidak dapat bersetubuh dengan perempuan-perempuan yang dimiliki oleh tuan-tuan itu. Makanya mereka dikebiri. Itulah mereka disebut sidah-sidah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, konteks inilah yang merujuk kepada budak-budak tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, dapat diperlakukan semena-mena ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Budak adalah orang yang hilang hak atas dirinya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu tuannya buat ini, baru dia buat. Nah, pada waktu Paulus bilang dari Paulus budaknya Yesus Kristus, artinya Paulus tidak punya hak atas dirinya sendiri. Semua tergantung Tuhan, semua diserahkan kepada Tuhan. Paulus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bukan siapa-siapa, dia seorang budak. Kata kasarnya pesuruhnya Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan.
Dan dia memposisikan dirinya sebagai budaknya siapa? Yesus Kristus. Banyak dari kita tidak mau taat kepada firman-Nya. Saya punya kedudukan bagus di kantor, saya punya kedudukan bagus di gereja. Sudah, kalian semua harus tunduk kepada saya. Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, kita ini adalah budaknya Tuhan. Kita melayani siapa? Hamba Tuhan itu budaknya Yesus. Jadi kalau jemaat bukan budak. Sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua ini budak. Firman Tuhan ini tidak merujuk kepada hamba Tuhan saja, kepada pendeta saja. Kita semua yang sudah diselamatkan, kita adalah budaknya Yesus. Maukah kita menyembuhkan diri kita? Ya. Inilah kerendahan hati, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Tanamkan di dalam diri kita, dan kita harus sadar bahwa kita ini adalah budak hamba Tuhan, ya. Kita tidak punya hak atas diri kita. Apa yang Tuhan katakan, kerjakan. Apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita kerjakan, kerjakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bukan bos, kita bukan orang superior Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita ini budak. Kita belajar dari Paulus, dia rasul loh, orang pintar lagi, orang berpendidikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pendidikannya di Gamaliel, orang pintar ini Paulus. Tapi apa? Dia memilih menyebut dirinya sebagai budak, hamba, tidak punya hak atas dirinya. Memfokuskan dirinya untuk melayani siapa? Melayani Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan, relasi hubungan dengan sesama. Paulus mengajarkan diri, ya, mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Nah, kita kembali buka firman Tuhan kita di Filipi tadi. Filipi 1. Dari Paulus dan Timotius. Paulus mensejajarkan dirinya dengan siapa? Dengan siapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Bisa lihat layarnya, dengan siapa? Timotius. Nah, kalau ada namanya Timotius, pasti jemaat bertanya, berarti Timotius juga yang ikut menulis surat ini? Tidak, ya. Jawabannya tidak. Timotius tidak ikut andil dalam menulis surat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kenapa? Karena surat ini kita buka, ya, kita lihat di ayat yang ketiga. Paulus pakai kata apa? Aku. Bentuk tunggal Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita buka di pasal yang kedua ayat 19 dan 23. Ini bukti bahwa Pauluslah yang menulis surat ini. Timotius tidak ikut andil dalam menulis surat ini. 2 ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Nama Timotius disebutkan, Paulus tidak memakai bentuk jamak, ya, di dalam tulisan-tulisan suratnya Bapak Ibu jemaat. Dia selalu menggunakan kata bentuk tunggal, aku. Dalam bahasa Inggrisnya I, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di ayat 23 pasal 2 ayat 23. Dialah Paulus yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Dia menggunakan kata dia, berarti sudah jelas Paulus tidak terlibat di dalam penulisan surat ini. Bapak Ibu paham? Paham, ya? Jadi Paulus selalu menyebut dirinya aku sebagai bentuk tunggal di dalam penulisan surat ini. Berarti dia sendirilah yang menulis surat ini. Dan kalau dia berbicara tentang Timotius, Paulus menyebutnya sebagai dia. Jadi buktinya sudah jelas Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan lagi perdebatkan
oh yang tulis Filipi ini Paulus sama Timotius. Tidak, ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Timotius tidak ikut menulis surat ini. Kenapa namanya dicantumkan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Timotius jadi juru tulis. Juru tulis beda ya, dengan penulis surat sama juru tulis. Kalau konteks sekarang, penulis sama editor buku, ya. Saya tulis buku ini, tapi bisa saja yang editornya Ibu Meli, tapi penulisnya saya. Seperti itu konteksnya Bapak Ibu Jemaat. Nah, kemungkinan yang kedua, Timotius ikut pergi memberitakan Injil, ya. Pertama kali di Filipi bersama-sama dengan Paulus. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 16, kita sudah usah buka, ya. Bapak Ibu bisa baca. Jadi bisa dikatakan Paulus adalah rekan pelayanan Timotius. Kami juga sempat bahas ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya, menjadi pembenaran untuk kaum LGBT. Ya, bahwa kasus LGBT itu ada di Alkitab. Contohnya Paulus dengan Timotius. Wah, itu sangat-sangat keliru. Ya, itu pemahaman mereka membenarkan perilaku LGBT. Tapi itu sangat-sangat keliru ya. Cuma dengan pelayanan ya, anak didik, anak rohani Timotius ya, tidak ada hubungan-hubungan yang spesial Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Itu sangat-sangat menjijikan. Ya, jadi dengan kata lain Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Paulus melihat dirinya setara dengan siapa? Timotius. Ya. Kita tahu Paulus lebih unggul. Dia seorang rasul. Ya. Tetapi dia sadar, karena itu dia melanjutkannya, hamba Kristus siapa? Kristus Yesus. Ya. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika kita merasa diri kita hamba dan kita lihat orang lain, ya, disitulah rasa superior, rasa kesombongan kita atas orang lain harus ditundukkan. Saya lihat kita semua adalah hamba, kita sama-sama adalah hamba. Jadi rasa superior saya, rasa kesombongan saya harus ditundukkan, harus dihancurkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan masalahnya sekarang di kantor, di kampus, di sekolah, di gereja pun masih ada masalah senioritas. Saya pernah saya pernah datang ke satu gereja. Ini hamba Tuhan yang muda tidak pernah dikasih jadwal untuk khotbah. Karena apa? Senior tidak mau dikalah. Kamu khotbah saja di komisi-komisi, di persekutuan. Kamu belum bisa khotbah di ini. Loh Pak, di gereja ini saya khotbah di ibadah umum. Ya, tidak apa-apa. Kamu khotbah saja dulu pelan-pelan bertahun-tahun dia tidak dikasih jatah untuk khotbah di ibadah raya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, ini masalah senioritas yang ada di gereja, ya. Merasa diri paling hebat, saya ini senior di kantor, ya saya ini paling senior, kau masih baru, jadi ikuti saja aturan yang ada. Padahal tidak ada aturan itu yang tertulis di kantor itu. Terkadang senior yang buat-buat sendiri, ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ketika kita melihat orang lain tidak memiliki pengaruh sama sekali, disitulah kita menyombongkan diri kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Rasa superioritas kita muncul. Kamu tidak punya pengaruh, tidak usah bersuara, tidak usah bikin keputusan, tidak usah. Apakah itu biasanya terjadi? Biasa terjadi di luar sana Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita lihat Paulus menyamakan dirinya dengan Timotius. Statusnya apa? Hamba Kristus. Saya, Paulus dan Timotius, kita ini sama-sama hamba. Relasi kerendahan hati kita dengan sesama, kita lihat status kita dengan orang lain itu sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apakah saya anti dengan senior dan junior? Saya tidak anti Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Terkadang hal itu harus
diterapkan ya di dalam suatu organisasi atau dalam gereja supaya semuanya dapat teratur dengan baik, program kerja itu dapat berjalan dengan baik. Ya makanya dibutuhkan senior, ya pengalaman-pengalaman apa yang harus dikerjakan, hal apa yang harus dihindari, ya. Tetapi tidak untuk menekan orang lain, tidak merendahkan orang lain, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berat ya menjadi orang Kristen. Kita harus kasih musuh kita, kita harus beginilah. Ini lagi kita harus menyamakan diri kita dengan orang lain. Status kita sama dengan orang lain, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapa yang mau disamakan dengan orang lain? Ya, kita punya uang banyak, dia uang tidak banyak, saya tidak mau sama dengan dia. Kejam ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi itulah yang terjadi. Kita belajar dari Paulus. Dia menyamakan dirinya dengan siapa? Timotius. Dia menyebut dirinya apa? Hamba-hamba Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus rendah hati. Suatu hal yang klasik tapi tidak mudah untuk dilakukan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kemudian kita lihat di poin yang ketiga, hubungan dengan hasil pelayanan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kerendahan Paulus juga nampak ketika apa? Ketika Paulus menganggap hal-hal baik dalam diri orang Filipi itu adalah pekerjaan Allah. Kita perhatikan di ayat 6. Ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ayat 3, kembali ke ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa artinya itu? Persekutuan dalam berita Injil. Tafsiran yang pertama, orang Filipi menjadi percaya, ya, mereka bersekutu dengan Injil, mereka menjadi percaya dengan Injil. Tafsiran yang kedua, mereka bersekutu dalam berita Injil, berarti ini bukan hanya sekedar Injil, tetapi pemberitanya. Tadi mereka percaya kepada Injil, tetapi poin yang kedua, tafsiran yang kedua, mereka juga menjadi pemberita Injil. Mereka tidak hanya percaya kepada Injil, tetapi mereka juga menjadi pemberita Injil. Ya, jemaat di Filipi bukan hanya percaya pada berita Injil, tetapi mereka juga sudah berhasil dalam memberitakan apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Memberitakan apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Injil. Ya, mereka aktif memberitakan Injil. Berarti apa? Ada prestasi rohani dalam jemaat Filipi. Percaya kepada Injil. Yang kedua apa? Menjadi pemberita Injil. Ya. Nah, siapa secara manusia yang membuat semua itu? Bukankah Paulus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang membuat semua itu berhasil? Ya. Bukankah Paulus yang memberitakan Injil kepada orang-orang Filipi sehingga mereka percaya? Ya. Bukankah Paulus yang mengajarkan mereka untuk memberitakan Injil?
sehingga mereka aktif memberitakan Injil. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan kata lain, prestasi dari jemaat Filipi ini sebenarnya adalah prestasi dari siapa? Paulus. Tapi alih-alih Paulus menyebut apa di ayat ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, siapa? Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Padahal secara manusia yang membuat berhasil itu Paulus. Tetapi apa? Alih-alih Paulus menyebutnya dia yang memulai. Bukan aku, bukan Paulus yang memulai semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu ciri kerendahan hati adalah menilai bahwa semua prestasi pelayanan yang kita capai bukan karena kita. Salah satu ciri kerendahan hati adalah menilai bahwa prestasi pelayanan kita berhasil itu bukan karena kita. It's not about for me, ya, about me. Bukan karena kita, Bapak Ibu jemaat, bukan tentang kita, tetapi tentang siapa? Yesus Kristus. Kalau jemaat Tuhan berhasil dalam melakukan segala sesuatu yang baik, ya, jemaat Tuhan berprestasi dalam studi, ya, mendapatkan prestasi dalam pelayanan, mendapatkan prestasi dalam pekabaran Injil. Apakah kita menganggap semuanya itu bahwa itu terjadi karena kita? Saya berhasil studi, saya berhasil menyelesaikan pendidikan ya karena saya berhasil membangun kantor itu menjadi maju karena saya berhasil membuat negara ini maju karena saya. Ya, apakah kita menganggap semuanya itu karena kita atau karena Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ya, ini penting. Ya, prinsip inilah yang Paulus katakan. Paulus menanam, Apolos apa? Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang apa? Yang memberi pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu enggak, hal ini pernah terjadi juga dalam pelayanan Paulus, ya. Di Kisah Rasul berapa itu saya lupa lagi. Ya, Paulus tuh tiba-tiba ini Apolos muncul, ya. Dia seorang yang fasih firman Tuhan, dia seorang cerdas, ya, berpendidikan, ya, pendidikan itu dari Alexandria, saya lupa di Kisah Rasul berapa. Ya, dia orang yang sangat pintar, dia pintar, sudah pintar, fasih lagi, ya. Ada orang yang fasih tapi tidak pintar, ada orang yang pintar tapi tidak fasih. Tapi Apolos ini mentong-mentong dia paket lengkap, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia hamba Tuhan yang sangat-sangat cerdas, ya. Makanya pada saat itu di dalam pelayanannya mereka terjadi perpecahan, ya, dan masing-masing jemaat itu memiliki hamba-hamba Tuhan yang menjadi dalam mereka, ya. Ada Apolos, ada Paulus, ternyata terjadi perpecahan. Nah, inilah prinsip yang Paulus katakan, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Oke, saya menanam, boleh Apolos menyiram, tapi ingat, siapa yang memberi pertumbuhan? Siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Engkau boleh kerja itu, engkau boleh memulai ini, tapi ingat, yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Hasil dari sebuah pelayanan, pertumbuhan, pertobatan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapa yang membuat orang jadi bertobat, menjadi percaya kepada Yesus? Saya itu yang buat. Gara-gara saya itu dia percaya sama Tuhan Yesus.
Saya yang baptis itu, makanya dia jadi percaya Tuhan Yesus. Ini di gerejaku itu jadi jemaat, makanya dia jadi percaya Tuhan Yesus. Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati-hati ya. Pemikiran-pemikiran seperti ini keliru. Kita harus tanamkan dalam prinsip kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, ingat Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Tuhanlah yang memberikan hasil itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan ada kesombongan di antara kita, dan kita harus memiliki sikap rendah hati ya. Mari kita punya sikap untuk selalu rendah hati ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita belajar dari Paulus. Yang tentunya dia sudah mendapatkan pelajaran dari Yesus Kristus. Mari kita punya sikap rendah hati dalam hubungan dengan Tuhan. Kita ini hamba. Sama-sama katakan dengan saya ini hamba. Saya ini hamba. Ya, dalam hubungan dengan sesama kita sama-sama hamba. Kita memiliki status yang sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam hubungan dengan hasil pelayanan kita, semuanya karena Tuhan. Bapak Ibu pernah berdoa, Tuhan berikan saya hati rendah hati. Berikan saya hati yang selalu mau merendahkan diri, maksudnya punya sikap rendah hati. Ya. Pernah kita mendoakan hal itu Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tidak ya, kita kebanyakan fokus Tuhan berkati keluargaku, berkati saya mau kerja, saya mau pelayanan. Kita kadang mengabaikan Tuhan berikan saya hati yang mau merendah. Ya, tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Tidak menyombongkan hasil dari pelayanan saya. Kantormu berhasil Bapak Ibu jemaat Tuhan itu karena Tuhan. Jemaat bertumbuh itu karena Tuhan. Kita bertobat itu karena Tuhan. Dan sadari kita ini adalah hamba. Kita memiliki status yang sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa statusnya kita? Apa statusnya kita Bapak Ibu? Hamba, budak. Budaknya siapa? Yesus Kristus. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita gembala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Berikan kami hati semakin hari semakin taat, setia, dan melakukan kebenaran. Biarlah dari firman itu menjadikan kami hati seorang hamba yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan memperbesar kerajaan. Terima kasih, hamba percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melewati umat, satu pun juga tidak. Semuanya Tuhan sudah berkati dengan kebenaran firman. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isian. Urapi dia lebih lagi hikmat, kemampuan, rahasia-rahasia, talenta-talenta Tuhan berikan bagi dia, sehingga dia melayani Tuhan bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan hikmat dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi dia. Dan puji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang beliau terjadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati pagi hari ini. Dan saatnya kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum persiapkan persembahan kita satu kembali dalam doa. Tuhan Yesus, saatnya kami mau berikan persembahan kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan mereka yang
mengembalikan milik-Mu Tuhan persepuluhan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Mereka yang berikan untuk korban syukur mereka, Tuhan juga memberkati. Bahkan operasional gereja, Tuhan juga memberkati Bapak diakonia dan persembahan Natal. Tuhan juga memberkati 100 kali lipat ganda dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Kau adalah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Mu bagiku. Hanya Engkau kekasihku, cinta selamanya. Kau adalah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Mu bagiku. Hanya Engkau kekasihku, cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, cinta selamanya. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mengangkat beberapa pengumuman. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga pelayanan hambanya Fajar Stresa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari Jumat Bapak Ibu Saudara ada ibadah youth, ada doa youth hari Jumat jam 7 malam di lantai 12. Bagi anak-anak pemuda, remaja boleh hadir bersama-sama hari Jumat jam 7 malam. Ada doa youth di lantai 12. Dan kemudian kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di minggu terakhir di bulan Juli. Bapak Ibu Saudara, jam 10 pagi di tempat ini kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Mirna Takke Padang. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara punya anak-anak sekolah minggu, boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Oh ya, tambahan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah membagikan kertas janji iman untuk Natal dan belum ada yang mengembalikan. Jangan lupa dikembalikan Bapak Ibu Saudara kertas janji imannya. Yang kertasnya sudah hilang mungkin bisa hubungi saya secara langsung, akan saya catat. Dan pengumpulan terakhir janji iman untuk Natal itu dikumpulkan pada bulan 11 di awal minggu. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kepada hambanya Bapak Pendeta David, boleh membawa kita dalam doa syafaat. Ya, puji Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan bagi kami, seluruh jemaat-Mu GB Anugerah, datang berkumpul menyembah memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersekutu menyembah memuliakan Engkau. Kami berdoa syafaat pada saat ini Tuhan untuk gereja kami GB Anugerah. Tuhan tolong
mulai dari hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Frans, Julius Yosef bersama Ibu kekasih. Tuhan, Engkau berkati di mana Engkau telah pakai dia di dalam mengembalakan kami seluruh jemaat-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, umur yang panjang, segala hikmat, kemurahan Tuhan Kau curahkan baginya Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel tercurah baginya, turun atas kami seluruh jemaat-Mu. Untuk kami boleh menikmati dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, bisnis yang kami jalani. Kami berdoa juga Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik itu hamba-Mu, Bapak Gembala, Evangelis Mirna, Evangelis Reza, bahkan hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu Engkau urapi secara khusus, sehingga kami dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu diberkati di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Seluruh ketua-ketua koordinator juga Tuhan berkati dalam pekerjaan tugas tanggung jawabnya. Apa yang menjadi bidang-bidang yang diberikan, semua itu kepercayaan Tuhan berikan baginya untuk menjadi berkat dalam kehidupannya bagi jemaat di tempat ini. Tuhan, Kau jamah juga setiap pelayan-pelayan-Mu di mimbar ini, baik itu WL seniors, pemain musik, rebana, tamborin, atau apapun juga Tuhan, apapun yang dikerjakan, semuanya Engkau campur tangan, Engkau urapi. Curahkan belas kasihan-Mu, kerinduan mereka untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, sehingga untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pelayan-pelayan-Mu ini menjadi berkat di dalam kehidupannya, rumah tangganya, di mana dia bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, seberapa besar kerinduannya untuk memuliakan Engkau, segala pergumulan-pergumulan hidupnya, apakah itu rencana masa depannya, apakah itu sakit, penyakit, atau pergumulan dalam usaha pekerjaan bisnisnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan dengar setiap doa-doa yang dinaikkan. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang hadir diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa yang tidak sempat hadir, Tuhan ingatkan dia untuk datang beribadah Tuhan. Karena satu waktu kelak datang beribadah tidak ada lagi. Kami hanya berharap Tuhan, Engkau menyelamatkan kami semua, keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami. Semuanya Tuhan, jangan Engkau lewatkan, sehingga kami senantiasa bersyukur. Satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerinduan kami Tuhan, Engkau berkati kami. Kami juga berdoa untuk pemilik Hotel de Maleo ini Tuhan, Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan, berkat yang melimpah bersama seluruh keluarga, seluruh karyawan-karyawan yang ada yang terlibat. Biarlah semuanya Tuhan, kami dapat beribadah juga di tempat ini oleh karena hamba-Mu, pemilik Hotel de Maleo ini memberikan kami kesempatan Tuhan untuk datang beribadah tempat ini untuk kami pakai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI dan Polri, para medis, dokter, perawat, suster, semuanya Tuhan berkati dalam pekerjaan tugas tanggung jawabnya, takut akan Engkau, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Kota Makassar penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan program-program gereja-Mu sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan rencana untuk fellowship para hamba-hamba-Mu, gembala dan pejabat-pejabat di bulan Agustus tanggal 14, biarlah semuanya Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Bahkan kami semua yang terlibat juga Tuhan berkati, sehingga kami dapat berkumpul bersehati di dalam fellowship ini. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, GB Anugerah diberkati, seluruh jemaat-Mu diberkati. Dan hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dalam ibadah ini sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan.
berjalanlah denganku. Bapa, Engkau mendengar seruan umat-Mu. Pegangan tangan kami, tuntun langkah kami Tuhan, karena kami tak dapat berjalan tanpa Engkau. Bersama itu Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami. Kami perlu Kau di dalam setiap perkataan kami, di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap hembusan napas kami. Kami perlu Kau, melayani Engkau bukan dengan kekuatan kami, tapi semua karena Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan gereja-Mu GBI Anugerah Kasih. Pimpin langkah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan setiap kami sudah diberkati dengan kebenaran firman, sehingga kami yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa damai, yang susah dibuka oleh Roh Kudus. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, kami percaya kuasa bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap kami, sehingga kami kembali membawa berkas-berkas yang baru. Kami kembali membawa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu hari lepas hari semakin menjadi pendengar dan pelaku firman, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Nah, saatnya Tuhan, sebelum kami berpisah dan bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dengan iman percaya, terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, bahkan dibiarkan musuh maju berperang melawan Kau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang Kau kerjakan, apa yang sedang Engkau gumuli, Tuhan buat berhasil. Dan Kau semakin naik dan tidak pernah turun di dalam setiap usaha pekerjaan. Nah, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari ini.